Jadi keputusan bersama itu adalah menentukan usia kapan anak itu berhandphone. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa berhandphone anak orang harus berhandphone anakmu, nak? Kadang mungkin karena sekolahnya membutuhkan itu kali, Bu. Kalau udah sekolah. Ini masalahnya anak-anak udah pegang handphone, dia di TK. Nggak ada persyaratan harus belajar menggunakan handphone mencari informasi. Dan kalau masuk SD, enggak, dari kelas 1, kelas 2, nak. Kelas tinggi, ibu pendidik juga. Ibu mendirikan sekolah 36 tahun yang lalu. Jadi semuanya balik ke kita kan ya, nak ya. Iya. Makanya sekarang jadi orang tua, nak. Satu, harus punya ilmu. Ilmu menentukan sikap. Sikap membuat keputusan. 3 itu. Kalau ini nggak ada, nak, itu dia. Kita bagaimana orang berhandphone anak orang, berhandphone anak kita. Karena kita nggak punya sikap. Nggak punya pengetahuan, maafkan ya, nak ya, tentang hal ini. Bukan dia nggak punya pengetahuan, semua sangat berpengetahuan, pendidikan sangat tinggi dalam dan luar negeri. Tapi nggak siap untuk menjadi orang tua dengan pengetahuan, sikap, dan perbuatannya. Gitu. Ibu mengenal banyak sekali keluarga, minimal membersnya anak-anak ibu yang punya grup di atas 700 orang. Enggak kasih handphone ke tangan anaknya. Kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Nah, tadi kena 3 hal itu, nak. Tidak mengecil artikan ya, nak ya, karena kita nggak menganggap bahwa ilmu menjadi orang tua itu penting. Nah, pada itu menentukan generasi dan menentu surga atau neraka di tempat kita nanti. Jadi kalau membahas soal handphone lagi, Bu, sebaiknya kapan kita memberikan tentang gadget? Apabila sekolah telah membutuhkan. Kita bisa juga memberikannya, nak, pada misalnya karena nggak enak ya, terus pupu punya dia enggak. Tapi kita mesti, kalau di atas di bawah 7 tahun kita susah memberikan penjelasannya. Karena pusat-pusat di otak juga belum bersambungan, belum matang. Tapi kalau di atas 7 tahun, nah itu udah berakal kita sebutnya. Maka kita bisa menjelaskan prinsip-prinsip dasar. Kita udah bisa ngasih ke dia. Tapi kalau misalnya di bawah itu, yang memang harus bekerja keras, nggak mungkin bisa dilakukan pada ibu yang mensubkontrakkan anaknya ke tangan orang lain dan berganti-ganti. Dan orang itu juga punya handphone di tangannya. Kalau anak kita bertingkah, dia kasih aja. Ya, itu. Jadi banyak sekali aspeknya kapan, tapi untuk menjawabnya gampang, di atas 7 atau 8 tahun ketika sekolah telah membutuhkan. Nah, tapi kita harus punya kesepakatan antar kedua orang tua, kemudian punya aturan-aturan, lamanya, apa yang dilihat, berarti kita udah menciptakan tentang ketelanjangan, kata lain daripada pornografi. Karena pornografi anak nggak tahu. Pornografi, kata gampangnya ada ketelanjangan. Ketelanjangan adalah menunjukkan aurat. Apa itu aurat? Yang harusnya ditutup dengan pakaian. Jadi itu mesti praktis-praktis gitu loh, nak. Yang sehari-hari bisa dikenali anak kita. Terus kita contohin, kalau gambarnya kayak gini, ini apa nih? Ya itu ketelanjangan mamah gitu. Sampai kita harus BMM. Bertanya, berpikir, memilih, dan mengambil keputusan sejak awal harus ada di tangan anak. Karena atas siapa aja, karena dia yang harus mempertanggungjawabkan, bukannya di mahkamah hisabnya Allah. Karena berkaitan tadi dengan ayat, tahan pandanganmu, jaga kemaluanmu. Nanti kalau tanya tentang pornografi, ibu jelasin sekalian ayat ini. Karena itu perintah Allah, nak. Bukan perintah manusia, suruh menahan pandangan. Berarti kalau kita kasih ini ke tangan anak kita, gimana syaratnya di umur 3 tahun kita suruh dia nahan pandangan, nak? Nah, itu dia. Itu. Kaitannya ke situ. Nggak bisa lari, nak, karena itu perintah Allah. Kalau mau melanggar perintah Allah ya silakan aja.